detailnya konsep dosa waris itu. Bukan, itu bukan menyangkut dosa waris. Itu nanti. Begini Bagaimana, Bang, mohon izin ya Bang. Mohon izin. Apa tujuan Yesus mati di atas tiang salib? Menghapuskan dosa waris, nebus Betul. dosa waris, supaya tidak ada lagi dosa, kan gitu. Akibat tidak ada lagi dosa, berarti tidak ada lagi kecenderungan melakukan dosa, kan gitu. Tadinya kan Bukan tidak ada lagi Bang. Bukan tidak ada lagi. dengarkan Itu saudara saya. salah. Itu Dengarkan keliru. saya. Dengarkan, sebelum Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk, apakah dia punya kecenderungan melakukan dosa? Tidak. Sebelum itu. Kalau Ya? sebelum dia jatuh pasti tidak. 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 Dia belum tahu, Bos. Oke, maka setelah dia makan buah, dia jatuh ke dalam keinginan Ke dalam daging. Keinginan Ya. daging, keinginan dosa. Oke. Supaya dia kembali kepada kodratnya yang bersih, maka harus ada yang nebus dosanya. Ya, Nah, betul. setelah dia kembali kepada kodratnya, berarti dia tidak cenderung lagi kepada dosa. Enggak juga. Bukan tidak cenderung. Lalu lalu Salah disimpulkan begitu. betul ikut. Lalu gimana? Atau tidak? Walaupun Dengar dulu Bang. Bang Dengar Suma. dulu. Jangan Bang karena Suma. coba Definisi Jangan dosa karena dalam Islam apa? berpertokan Apakah kepada cuma itu membunuh juga. aja dosa itu? iya, bukan hanya membunuh. Maksud Anda mengatakan dosa itu, definisi apa sih dosa itu? Pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhan. Satu aja dosa, satu aja perintah, satu Jadi aja. menurut Anda dosa Saudara. itu hanya membunuh atau ada yang lain? Kan sudah kubilang, melanggar perintah-perintah Tuhan. Nah, sekarang gini, Adam melanggar cuma satu perintah, mengakibatkan semua keturunannya berimbas terhadap pelanggaran terhadap satu perintah. Iya. Lalu bagaimana? Ya, lalu bagaimana dengan Anda yang melanggar semua perintah Tuhan yang ada di dalam Taurat? Ini framing Tetap jatuh lagi ke lubang yang sama. Bukan framing, saudara. Contoh misalnya, jangan engkau makan babi, itu kan perintah. Pertanyaan apa Itu kan itu perintah. Jangan engkau makan babi, jangan engkau makan buah ilmu pengetahuan. Nah, Anda makan. Kalau satu perintah aja dilanggar, akibatnya seluruh keturunan Adam itu mengakibatkan dosa. Lalu bagaimana dengan Anda yang semua aturan perintah Tuhan Anda langgar dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal? Ya makanya Ayo. itu tidak Gimana ada nih? orang yang bisa menyelamatkan Ya, Bang dirinya Juma sendiri. kalau buat Sekarang statement begini, jangan dengar. disimpulkan. Kalau Bang Suma Dulu, masih berbuat dosa, Pak. berarti Bang Suma Bang Fio harus setuju. mencari keselamatan. Harusnya teman-teman Kristen itu tidak lagi ada kecenderungan melakukan dosa. Harusnya kalian itu sudah kayak malaikat. Kenapa? Karena dosa waris, dosa waris kalian itu sudah sudah ditebus oleh Yesus. Artinya manusia sudah kembali kepada kodratnya yang semula, yaitu kudus. Tapi Iya, faktanya, dosa waris sudah diselesaikan. Tapi apa dosa waris itu? Apa dosa waris itu? Apa dosa waris itu, Bang? Dosa waris itu posisi juga. Adam tadi bersalah. Semua keturunan Adam dalam Bersalah. posisi bersalah. Bukan posisi Adam kecenderungan bermaksiat. Bukan. Oh, bukan. Nah, begini. Kalau Adam ternyata demikian Anda gambarkan, berarti Adam dicipta dengan kehendak bebas. Betul? Betul. Free will namanya. Oke, free will namanya. Yang dimakan oleh Adam itu buah apa? Pengetahuan baik dan Pengetahuan buruk. baik dan yang jahat. Buruk, Yang yang jahat. Setelah setelah Adam makan, maka dia tahu baik dan jahat. Betul? Betul. Sebelum dia makan, apakah dia sudah tahu baik dan jahat? Tidak tahu. Belum. Tidak tahu. Jadi ketika orang yang tidak tahu apa-apa melakukan suatu tindakan, apakah dihukum dosa? Jadi hukum. Ikan udah ada Iya. Dia kan tidak tahu baik dan buruk karena dia belum makan tuh. Terus Kan dia diperingatkan, jangan engkau makan. Gimana, Bang? Coba Anda anak bayi Anda lihat. Iya, Anak bayi yang tidak tahu apa-apa. Coba anak bayi yang tidak tahu apa-apa. Anda tanya ke dia, kamu jangan makan lombok karena nanti pedas. Anak bayi ini tahu enggak? Enggak. Nah, kalau dia makan lombok itu, salah tidak anak bayi ini? Tidak. Berarti Adam yang tidak tahu baik dan buruk, ketika dia makan buah tersebut, salah enggak dia? Nah, beda. Lu kok beda? Beda waktu itu Adam sudah nalar dia. Lu berarti dia sudah tahu baik dan buruk. Nalarnya. Berarti Bayi Adam belum ada sudah tahu. nalar. Berarti Adam sudah tahu baik dan buruk pada saat itu. Bukan, dia sudah nalar.
Hah? Adam, jangan kau makan buah itu. Gitu. Sebab kalau kamu makan, kamu akan apa? Iya. Iya, Sebab kalau kamu makan, kamu akan mati. Adam Kenapa? sudah tahu enggak? Adam Dengan- sudah tahu enggak baik dan buruk waktu itu sebelum makan? Belum. Belum. Salah enggak kalau dia belum tahu terus dia makan? Nah, kan ini kan ada rayuan iblis di situ. Saya tanya dulu, Bang. Wah. Saya tanya yang jujur, Bang, yang jujur. Ah. Tahu tidak Adam bahwa akibat dari baik dan buruk itu seperti ini adanya? Tahu enggak? Lo tahu dong, kan Tahu udah lah, dikasih tahu. kan sudah Berarti diceritakan dia waktu sudah makan. tahu. Berarti dia sudah tahu baik dan buruk sebelum dia makan. Betul? Iya, udah tahu bahwa itu bisa kamu tahu baik dan jahat. Sudah tahu dia. Berarti Adam sebelum makan buah ilmu pengetahuan, Adam sudah tahu baik dan jahat. Maksudnya gini, perbuatan jahat itu dia nggak tahu mana yang jahat, tetapi sudah dikasih tahu kalau kamu makan buah itu, kamu akan mengetahui perbuatan baik dan jahat. Perbuatan Gini, jahat Sir. yang mana Adam belum tahu. Paham Ini nggak? kan perintahnya jangan kau makan buah ilmu pengetahuan, buah baik dan buruk, jangan kau makan. Tapi meskipun disampaikan kepada Adam, tapi karena Adam belum tahu baik dan jahat, wajar dong kalau dia makan. Kalau dia makan dia salah. Aneh. Kan dibilang jangan Pengen makan. ada aneh Bang Cuma. Iya. Itu patokannya. Sudah Jangan Sama. Dimakan. Sekarang begini, kita analogi sederhana. Melanggar Tadi itu dosa Bang Suma. Oke, ada tidak pelanggar? Oke, baik. Ada tidak pelanggaran bagi orang yang tidak tahu? Nah, tidak cukup bagi yang Tidak tahu tidak dia tahu. sudah Hah? dikasih tahu. Iya. Enggak, ada enggak tunggu. Ada enggak pelanggaran bagi orang yang tidak tahu? Bukan gitu, Bang Suma. Enggak, jujur aja dulu. Jujur aja dulu, Bang. Bukan. Pertanyaan Bang Juma salah. Ada enggak yang tidak tahu dihukum? Begitu. Enggak, maksud saya gini. Adam itu sebelum makan buah baik dan buruk, coba jujur. Apakah dia sudah tahu baik dan buruk? Tahu, dikasih tahu. Tapi ingat perbuatan yang mana yang buruk, yang jahat dia enggak tahu. Kenapa kemudian dia tidak Pengetahuan. sebelum dia makan buah pengetahuan, kenapa dia tidak tahu kalau dia sedang telanjang? Nah, itu karena dia belum makan buah. Itu. Ya, dia belum makan buah, artinya dia belum tahu baik dan buruk kan? Dia. Nah, iya. Nah, sekarang begini, kenapa Adam tidak tahu baik dan buruk? Apakah karena akalnya berfungsi atau akalnya tidak berfungsi? Karena ada Kan perintah masalahnya tidak boleh bukan dimakan soal Bang fungsi tidak Suma. fungsi, masalahnya akalnya berfungsi tapi dirayu sama iblis. Itu loh. Jadi gini saudara. Sekali dia paham ya, sulit dia Bukan. paham. Budak-budak Mereka dia sudah berdua. paham. Lumayan Sudah dia- paham. Mereka sudah paham, tapi mereka mencoba untuk sembunyi dari kepemahaman mereka. Mereka ingin menipu diri mereka sendiri. Adam ketika ditanya, jangan kau makan ini, jangan kau makan itu nggak berfungsi. Otaknya nggak berfungsi, akalnya nggak berfungsi. Kenapa? Karena dia belum tahu baik dan buruk. Pengetahuan manusia terhadap baik dan buruk itu ketika akal ini berfungsi. Coba Anda uji orang gila. Orang gila itu punya otak. Tapi apakah akalnya berfungsi? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak tahu baik dan buruk. Tanya orang gila. Jangan kau kayak gini. Jangan kau kayak gini. Dia percaya enggak? Dia ikuti enggak? Tidak. Kenapa? Akal enggak berfungsi. Demikianlah Adam. Nah sekarang orang gila. Ada enggak hukumnya ketika orang gila itu membunuh orang lain? Ada hukumnya? Enggak ada. Kenapa? Karena dia tidak tahu baik dan buruk. Sekarang Adam ketika dia makan buah itu, ada enggak hukuman buat dia? Enggak ada. Kenapa? Karena dia belum tahu baik dan buruk. Yang memberikan dosa kepada Adam itu cuman orang Kristen. Mana dasarnya? Adam berdosa. Di dalam Bible, dia mewariskan dosa mana? Padahal di Kejadian 5 nomor 2 Di jelas dalam- sekali Di dalam Tuhan Roma telah pasal 5. memberkati Adam. Bang Juma. Itu Paulus, itu Paulus, Bung. Ini Itu dia. Paulus. Itu Pak susah Anda karena 17, 18. ajaran Roma yang Anda bawa. Yang kita minta ini ajaran Tuhannya, ajaran Tuhan. Di mana Dalam Roma pasal 5 ayat 17. di Kejadian 5 nomor 2 Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Lantas siapa Anda yang mengatakan dia adalah pendosa? Silakan. Kan ada perikop yang mengatakan manusia jatuh ke dalam dosa. Di Kejadian. Kata siapa? Loh, Kata di siapa, Bang? situ.
Kata siapa? Loh ini kan kejadian kan tulisan Musa. Iya, di mana? Di mana? Paulus. Di kejadian berapa itu manusia jatuh dalam dosa? Coba. Gimana sih? Kalau nggak bisa Minta- jawab, nggak usah jawab. Mana? Itu sama-sama Kristen itu, Pak Martin pinter. Jadi dosa waris itu hanya ada di Kristen. Para nabi tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan Kalau tadi saya mengatakan, pemahamannya kurang, jangan sok-sok tahu, nanti malu sendiri. Jawab betul, Bang. berdasarkan data. Yesus mengatakan begini ya teman-teman, di dalam Matius 10, 41 sampai 42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai yang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada seseorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepada sesungguhnya, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Artinya menurut Yesus, orang diupah berdasarkan dengan perbuatannya masing-masing. Nah, kenapa kemudian perbuatan Adam dilimpahkan kepada orang lain? Sementara Tuhan di dalam Kejadian 5 nomor 2 memberkati Adam beserta dengan keturunannya. Tuhan tidak pernah mengutuk Adam. Yang dikutuk itu adalah tanah dan ular. Kenapa justru keturunan Adam? Ini di mana ilmu dari mana ini? Bang Suma, Iya, silakan Bang, silakan. kalau Anda bernarasi seperti itu, ya Anda referensinya saya tahu Al-Quran kan. Tapi Alkitab kami mencatat bahwa sebelum mereka memakan buah yang dilarang itu, ada dialog antara Hawa dan iblis. Hawa mengatakan bahwa Allah melarang memakan buah ini. Bukan berarti mereka harus terima mentah-mentah iblis menyuruh makan buah ini. Tapi ada perlawanan kata kalau Anda membaca Bible kami. Tapi karena Hawa tergoda oleh iblis, sehingga dia memetik buah itu, sehingga dia diberikan kepada laki-laki yaitu Adam, gitu. Oke. Jadi kalau Anda bernarasi bahwa Adam pada saat ciptaan pertama seperti orang gila, Anda yang gila bukan Adam, gitu loh. Bukan maksudnya gila Bang. Dia belum tahu baik dan buruk. Artinya akal Adam menurut versi kitab saudara itu belum berfungsi karena belum tahu baik dan buruk. Apa pembuktiannya? Setelah dia makan buah, dia seketika malu, lalu menutupi kemaluannya bersama dengan istrinya. Kenapa? Tadinya sudah telanjang, tapi dia nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena dia tidak tahu, akalnya nggak berfungsi. Itu menurut Bible. Gitu ya? Maksud saya begini loh. Kalau Anda baca Itu Bible pemahaman tadi, pemahaman Bapak yang keliru. Yang benar yang mana Bukan Bang? tidak berfungsi. Yang benar yang Tuhan mana? Yang benar. ciptakan Adam itu sempurna adanya. Yes. Kau saja Oke. yang lebih kurang-kurang itu. Oke, sempurna adanya Adam itu. Sekarang saya tanya, Hmm. sebelum makan buah pengetahuan, apakah Adam tahu baik dan buruk? Dia tidak tahu. Berarti tidak sempurna. Gimana ceritanya nih? Kesempurnaan. Maksudnya dia tidak tahu apa. Dia tidak tahu apa yang Hawa kasih ke dia. Lo tadi Ada- katanya sempurna. Kalau kau makan ini buah, kau akan sama seperti Allah. Menurut ular Tadi yang katanya- mengajak Hawa. Tadi Ya. katanya sempurna, tapi ternyata belum tahu baik dan buruk, baik dan jahat, belum tahu. Nah, sekarang iblis menggoda Hawa. Maksudnya tidak tahu buah apa yang Hawa bawa itu. Bukan dia Oh, tidak tahu, bukan. dia sudah tahu. Di Itu kitab pemahaman yang Bapak Anda- itu yang salah. Di kitab yang Anda sampaikan, Keliru, Bang. Keliru. barusan saudara saya menarasikan bahwa ada dialog terjadi, ada transaksi, ada interaksi. Berarti dia sempurna toh. Nah, berarti dia sudah tahu. Sempurna. Ini buah yang saya makan ini adalah buah baik dan buruk. Dia sudah tahu kan? Atau dia belum tahu? Pengetahuannya tahu, tapi perbuatan sebelum Bagaimana? makan baru dia tahu bahwa itu buah Iya. dari taman, dari tengah-tengah taman itu. Setelah Hawa kasih, Oke. Boleh dia belum tidak tahu buah apa Oke. yang dikasih. boleh tidak Anda menelan Itu bara maksud tujuannya itu. di saat yang bersamaan Anda tahu bara itu adalah panas, kemudian Anda telan. Boleh tidak itu terjadi? Wah, itu beda, Pak. Lah kok beda? Karena Hawa saya tahu. sendiri yang tahu itu. Hawa Beda tahu. kalau Bapak yang kasih saya, beda kalau Bapak kasih saya,
Sedangkan saya belum tahu itu buah apa. Itu Saya kasih bara api, logikanya Anda nggak tahu. begitu, Bang. Anda nggak tahu Pemahaman kalau sudah saya dikatakan kayak ini bara gitu. api. Sebenarnya tujuan Bapak itu benar. Oke, Pak oke. Martin, Pak Martin, mereka tahu itu buah yang dilarang. Jadi sebelum Mm-mm. Hawa memetik buah itu, dia kan berdialog sama iblis. Buah ini dilarang, tapi iblis menggoda dia. Dan untuk Iya. Bang Suma, jadi Bang Iya. Suma juga harus memahami penciptaan awal itu. Oke. Manusia itu Baik. bukan diciptakan seperti robot, Bang Suma. Oke, Jadi baik. diberikan otoritas, makanya Oke. dia disebut sempurna. Memang Baik. tujuan Bapak itu pertanyaan itu Oke. bagus, cuma pemahamannya Baik. keliru. Oke. Dia Oke, kan belum kita tahu buah dari mana, Oke, artinya oke, dari mana oke. ini buah. Oke, Maksudnya baik begitu, saudara. Bang. Baik saudara-saudara, kita tingkatkan level diskusi kita. Ya, Sekarang level begini. dulu. Hanya Ya, itu level aja. kita. Silakan. Satu level kita naik. Naik Oke. level. Menurut saudara-saudara cek saya, layarnya dulu. Itu Iya. durasi sebanyak itu. oke. Menurut saudara-saudara saya yang ada di sini, penyebab daripada dosa Adam atau dosa manusia itu Adam, Hawa, atau iblis. Penyebab Iblis. dosanya. Iblis. Ya, yang jelas. Iblis. Ya? Iblis. Iblis. Oke. Iblis. Kalau Anda sudah menjawab iblis yang menyebabkan dosa Adam, dosa siapa yang ditebus kemudian oleh Yesus di atas tiang salib? Semua Kan dosa. pertanyaan Anda itu Umat keliru. manusia. Jadi Bukan dosa orang Kenapa- kritis saja. manusia Dia sudah Kenapa bukan cuap-cuap? paham dulu Kenapa kata-katanya, cuap-cuap? Bang. Bang Suma, jadi manusia. Paham dulu kata-katanya. Bukan terhadap orang Kristen saja ucapan itu. Dengar baik-baik Salah ya. itu. Tolong dipahami Salah ya. itu, salah itu. Bukan Salah itu. terhadap Jadi orang gini, Kristen gini, saja. gini, Cuma lebih keren lagi gini. pertanyaannya. Ini kita level ini, saya ngajak logika Anda itu naik sedikit, diupdate sedikit. Yesus mati di atas tiang Jangan salib pakai menebus logika, dosa. Pak. Jangan pakai logika, pakai data. Dosa siapa? Boleh aku menjawab? Boleh aku menjawab? Bermain logika, Ya, silakan. Bang. Boleh aku menjawab? Silakan. Matematika Boleh aku menjawab? bisa pakai logika. Silakan. Udah, boleh Silakan. aku menjawabkan? Yes. Pertanyaannya, kalau abang samakan sama dosa iblis sama manusia, berarti kita sama-sama iblis. Tadi di awal, siapa menjadi sumber dosa pertama kali? Kompak menjawab Iblis. Iblis. Iblis, ya. Iblis. Siapa dosa yang ditebus ada Yesus di atas tiang salib? Manusia. Semua dosa manusia. Loh kok? Semua Loh, dosa manusia. Oten, hanya oten. kenapa bisa? Tunggu. Kenapa bisa dosa? Kenapa dosa? Kenapa dosa? Dengarkan saudaraku. Sudah saya jawab dulu. Kenapa Pak. dosa manusia? Bang Suma, Yang Bang tadi Suma, sumber dosa tadi siapa? Sumber dosa tadi siapa? Saya jawab. Bang Suma, Jadi kalau seandainya, Nah, seandainya gini bang ya, dosa apa? Gini, Bang, ya. Bang Cuma, saya jawab dulu. Seandainya gini bang ya, kalau Tuhan Yesus itu menghapuskan dosa, berarti tidak ada kita bang. Tunggu sabar saudaraku. Tadi sumber dosa adalah iblis. Pencetus dosa adalah Betul iblis. sekali. Oke, dosa siapa yang ditebus Yesus di atas salib? Dosa iblis, Manusia, dosa Hawa, dosa Adam. Umat manusia. dosa manusia. Kalau nggak ada dosa manusia. iblis, bang, kalau dosa iblis bang, itu bos, Bukan kita di dunia ini nggak ada bang, yang ada iblis di dunia ini. Pertanyaannya Bang Enggak, Suma. bukan begitu. Yang saya tanya, dosa pertama kali dilanggar oleh makhluk di hadapan Tuhan itu siapa? Iblis kan? Sepakat kan kita? Iya. Oke. Iya, Nah, terus, terus. sekarang Yesus mati itu menebus dosa siapa? Semua umat manusia. Kenapa jadi manusia? Iya, iblis tidak. Dosa iblis. Dosa iblis yang ditebus. Begini, Dosa begini. iblis yang Begini, Bang. ditebus. Kalau dosa iblis bang, Betul. kalau dosa iblis, Masya kalau dosa Allah. iblis nggak ada abang di dunia ini bang, yang dunia iblis. Dengarkan saya. Dengarkan. Satu menit. Bang Juma, dulu. Saya kasih analogi. Saya kasih tahu Kita dulu, naik saya level. kasih tahu. Bang Juma, dosa iblis Ya. tidak terampuni. Dosa iblis tidak terampuni. Iblis tidak terampuni. Oke. Sebab Tidak dia terampuni. jatuh di dalam Berarti berarti dosa yang diwariskan oleh iblis terampuni atau tidak?
yang diwarisi Adam. Loh, Adam itu cuman imbas. Pelaku utamanya adalah iblis. Hah, Sekarang begini Bang Suma, begini. gimana sih? Apakah perintah itu diberikan kepada iblis atau manusia? Anda Perintah- bertanya harus perintah- pakai logika. Dengarkan Perintah dulu. yang Allah berikan kepada Adam kepada iblis atau manusia? Ya, kepada Adam dan Hawa, Ya, jangan kau Adam makan. itu manusia atau iblis? Adam itu manusia lah. Iya. Terus Berarti Ah. kepada apa Anda manusia. bertanya begitu? Sekarang kalau tidak ada Adam dan tidak ada iblis, apa yang terjadi? Kita ambil satu. Adam ada, iblis tidak ada. Adam jatuh ke dalam dosa? Iya, kalau Berarti Anda keluar dari Alkitab. Kalau itu berarti Iya kan? ada. Justru Anda Berarti Anda berdongeng Ju- ini. Berarti Anda justru berdongeng. dengan adanya Pertanyaan. konsep dosa waris ini, Anda Tanya. keluar dari Alkitab. Anda yang ini keluar dari Alkitab. Karena Bang, begini. cuma saya kasih tahu, nggak tahu. Salah Itu. pertanyaan, keliru bertanyanya. Bang. Oh, Bang, Sudah boleh nggak aku tahu bertanya sama Abang, bertanya Bang? apa Bang Suma ini. Bang. Oh, Bang, boleh aku bertanya Ya. sama Abang ini? Sekarang gini, aku Abang tanya mana, sama Abang, silakan. apa artinya Abang artinya siapa? Abang hidup di Abang dunia ini? Hmm, Sama ini, yang besar ini. hmm. Hidup di Apa dunia artinya? Abang siapa, Bang? Nah, artinya ini yang sebagai Abang yang ngomong ini karunia, sebagai karunia, Karunia, sebagai betul, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Dari situ aja Abang udah salah, Bang. Terus apa yang benar? Kalau artinya kita hidup dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan kita sendiri, Bang. Tahu, Bang? Iya. Iya, itu menurut mulut Anda. Apakah Anda memuliakan Tuhan dengan mengatakan dia mati menjadi mayat, dibunuh oleh manusia? Itu kemuliaan menurut saudara? Ya, Sekarang kembalikan sama Abang juga. Demi untuk doktrin yang tidak rasional, dosa waris yang hanya juga dibuat-buat sama, oleh gereja. Kamu. Lah, sekarang saya kasih data. Sekarang saya kasih data. Logikanya aja Bang ngomong. Nggak usah data. Saya kasih data dulu. Kita jangan kemana-mana. Ini Anda saya ajak untuk naik level. Ini datanya, dengarkan. Imamat 5 nomor 17. Diam saudara. Diam saudara. Hargai yang akan saya baca ini. Imamat 5 nomor 17. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Mana dosa waris? Lagi, Bang. Karena sudah dijanjikan. Coba ulang dulu itu. biar saya menjawab. Dia harus Coba tahu ulang lagi, diri Bang. dosanya. Oke. Ulang lagi. Kalau dia mengikuti, dia taat kepada Oke. Allah tetap. Oke, saya bacakan ya. Imamat 5 nomor 17. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Ya, jangan Bapak kaitkan dengan dosa. Aduh. Itu konsep. Abang baca Alkitab itu dari ujung ke ujung, Bang. Perjanjian lama itu Iya. adalah dibuat. Oke, saya salah karena tidak membaca dari ujung ke ujung. Sekarang satu data tentang dosa waris. Saya pinta satu data aja atau sepotong. Silakan. Data waris itu Di bermacam, dalam Bang. Roma itu, di dalam Roma pasal 5. Ya, Roma. itu coba baca. Roma ini fitnah. Ini Roma 5 ini Gimana fitnah. itu ada tulisannya kok. Ini fitnah dari Paulus. Coba kita buka. Keliru, Bang. Coba Anda Itu, buka. Bang, dari ujung ke ujung, Bang. Iya, apakah saudara saya boleh Anda baca Roma 5? Boleh, oke. Abang baca Boleh, silakan. Jadi Silakan Anda bacakan dari perjanjian lama, kemudian Asabda Yesus, kemudian ajaran Paulus. 3 saya minta ada tentang dosa waris. Aduh. 1, 2, Ya, baca dulu. Dosa waris itu bermacam, Bang. Dosa waris itu apa itu, Bang? Sekarang intinya apa dosa waris itu? Saya nggak tahu karena itu adalah doktrin Ya, dari kalau nggak Anda. tahu, Bang. Kalau nggak tahu, Abang, ya kami pun nggak tahu. Sekarang Aku nggak tahu, begini, Bang. saya tanya balik. Begitu. Sabar, Bang. Mari kita Jangan tertawa Anda sejenak tanya balik. untuk melemaskan urap-urap satat kepala. Tertawa dulu. Anda ternyata nggak tahu tentang dosa waris. Ini, Saya tanya gini, dulu. Bang. Iya, Ini, iya. Bang. Abang bilang Abang begitu. bertanya, Sabar, Bang. Iya, ya iya. kan? Abang bertanya Sebentar, kan nggak Bang. tahu kan? Itu namanya pertanyaan kayak ibarat cuma cakap ya. Siap.
Iya. Bodoh, aku pun bodoh juga, Bang. Ah, ya. Abang nggak tahu apa lagi. Nah, Aku oke, nggak tahu, Bang. kalau begitu kita turun level lagi. Tapi Kembali ke level bawah lagi. Nggak Kita mau mundur lagi. turun ke level, Bang. Oke. Jawabannya Kita mundur lagi begitu. kalau gitu. Apa? Enggak lah. Tadi katanya Betul, Bang. Sabar, katanya Bang, tadi sabar, kita Bang. tidak Saya mau sama-sama tanya- kita tidak tahu. Saya mau tanya dulu. Iya. Hmm. Oke. Saya mau tanya dulu. Apa Tadi itu? katanya itu di Iya, apa? Roma itu Hmm. di Hmm. apa Roma tadi itu bilang itu fitnah. Dari mana Bapak tahu fitnah? Tunjukkan ayatnya. Saya mohon, Oke, mohon, baik. Bang, Saya tunjukkan datanya. Jangan Oke. klaim Oke, bahwa baik. itu fitnah Baik. lah, sudah. Baik. Seolah-olah kitabmu Oke, benar. baik. Tidak ada Oke. agama yang benar Baik, di ya. dunia ini. Tidak ada. Oke, baik. Imanmu Baik, Pak yang Martin. benar. Saya buktikan. Jangan kau cari-cari Saya buktikan dikatakan kalau ini bahwa fitnah. fitnah lah. Ayat itu sudah dikutip oleh Bukan. teologis juga. Bapak, Jangan abang ini baru. dipotong-potong kalau bacanya. Kalau bacanya jangan dipotong-potong dari ujung ke ujung. Oke. Jangan Ya, abang oke. bilang itu Roma. Oke, baik. Roma itu Hmm. fitnah. Anda sebutkan, saya bacakan. Anda sebutkan, Anda sebutkan, saya bacakan. Roma berapa? 17. 5 Roma 5 ayat 17-18. nomor 17-18. Nomor 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Oke. 18. Sebab Baca itu dulu situ sama Yang ayat pertama 17 itu satu orang itu siapa? ya, Itu Adam. satu orang oke. Kita cari di mana datanya Adam itu menebus mewariskan dosa. Di mana datanya? Ya baca selanjutnya yang 18. Supaya ini tidak menjadi fitnah. Nomor 18. Oke. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran oleh semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Mana satu orang itu dikatakan Adam? Yang di atas 17, satu pelanggaran oleh satu Satu orang. pelanggaran oleh satu orang. Oke, siapa satu orang itu? Baca terus. Adam. Baca terus. Tunjukkan di mana firman Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Satu data aja. Loh, itu ayat itu menjelaskan pembenaran oleh Kristus. Saya Dibenarkan oleh Kristus. tadi saya mengatakan ini fitnah. Kalau bukan fitnah, Anda tentu bisa menunjukkan data firman Tuhan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Begini Bang, begini. Dengar dulu. Tadi Abang Bang. katakan Roma itu fitnah. Tunjukkan Gini, dulu gini. ayat yang Bapak bilang Oke. fitnah. Oke, Gini, satu gini, Bang. datanya, Gini, satu dengarkan satu. Saya diminta untuk menunjukkan data. Satu, Iya. Yesus mengatakan dalam Matius 10, manusia diupah berdasarkan dosa masing-masing. 2, Imamat 5 nomor 17. Jikalau seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang oleh Tuhan tanpa pengetahuannya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri-sendiri. 2. Yang ketiga, di dalam kitab yang Anda pegang sekarang ini, jelas sekali Tuhan menerangkan kepada Bani Israel dan juga Yesus mengajarkan itu kepada kaumnya bahwa tidak ada dosa yang diwariskan. Contoh, misalnya dalam Keluaran 23 nomor 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Mazmur 5 nomor 6 juga sama seperti itu. Lalu kemudian Keluaran di Imamat, di Imamat ya, jelas sekali yang saya terangkan tadi, Yeskiel 18 nomor 20 sampai 22. Orang yang berbuat dosa, itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan menanggung atas kefasikannya. Terus, mana dosa warisnya? Betul menurut Imamat. Lalu, mana tinggi derajatnya? Mana tinggi derajatnya Imamat daripada Paulus? Iya, tunggu bang. Ya bang, semalam mulai semalam ikuti abang sampai sekarang itu aja abang permasalahan. Iya kan? Itu aja bang pertanyakan. Mana tinggi? Semalam, Mana udah tinggi basi, Bang, kedudukan udah Musa? Udah basi pertanyaan Basi abang ya? semalam Oh, ya sampai udah. sekarang. Iya, Apanya yang basi? Iya, pertanyaan abang itu. Apanya yang basi? Tuhan mengatakan melalui Mulai semalam, Bang, mulai semalam abang melalui itu para aja. nabi. Orang
Orang Coba yang baca dulu berbuat semuanya. dosa itu yang harus mati. Aduh. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya sendiri, Iya. dan kefasikan orang fasik akan ditanggung atas kefasikannya sendiri. Tetapi jikalau aduh. orang fasik bertobat Iya, dari segala dosa yang itu dilakukannya itu. dan berpegang kepada segala ketetapan-ketetapanku, Iya, serta iya. melakukan keadilan dan Iya. kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Halilintar. Gimana tuh? Amin, haleluya. Ya, amin, haleluya. Mana dosa warisnya? Mana dosa warisnya? Betul sekali, Bang. Mulai dari Apa? semalam abang tanya itu, mulai dari Mana? semalam Betul abang apa? tanya itu. Mulai semalam udah basi bang, udah basi. Udah Boleh basi. dong kita ketawa pakai nada. Aduh, belajar Gimana Bang. ceritanya Ilmu Anda kau- beriman dengan ilmu kau masih sedikit. Ilmu kau masih sedikit bang. Pemahaman Tahu, Bapak. Bang, itu aja mau. pemahaman Bapak tentang itu Oke, memang boleh kita turun level dulu? Oh. Boleh kita Itu turun aja level kau dulu? tanyakan, itu Boleh aja, kita turun basi. level dulu, teman-teman? Boleh kita turun level dulu, teman-teman? Tahu Oke, basi, kita basi. turun level ya sedikit ya. Nah, Tadi sekarang. Bang, Nggak usah bilangin turun-turun dulu, level, Bang. bilangin Ilmu dulu, kau masih turun sedikit. levelnya gimana? Ya. Oke, baik. Nah, ilmu kau Oke, masih sedikit. dengarkan. Kau. Saudara Semalam Galung, itu kau tanya. Saudara Galung, tenangkan hati Anda sebentar. Sebentar aja, sebentar. Kita dialog santai Ya, aja kita, bosan. Bang. Kita saudara. Jangan, Bosan jangan. bang, bosan itu aja kau Bang. pertanyakan. Kalau Itu aja. kalau Itu aja kau bosan tanyakan. silakan kalau Ganti, bosan silakan ambil ganti. tuak, campur masako sedikit, minum biar tenang. Oke? Ya. Oke? Udah basi Oke, bang, oke. dengar Kita dengar lanjut. omongan kau itu aja semalam. Kita turun- ganti. Kita turunkan level. Ah. Iya, oke. Campur potas. Oke, kita turunkan level Iya. sedikit supaya yang dibawa mendengarkan juga ada hiburan. Oke. Mari kita Iya. kaji. Apa tujuan iblis? Ya, apa tujuan iblis kemudian menyesatkan Adam? Tujuannya apa? Kau tanya lah sama iblis bang. Supaya nanti keturunan Adam yang Itu namanya pertanyaan Juma bobrok, ikut Bang. Oke. Oke. Kau tanya sama iblis Pertanyaanmu bang. nggak masuk akal, Bang. Aduh, Memang kau aduh. iblis. Sekarang sekali lagi saudaraku, kita turun level ini. Ya, Bapak ada tertulis. Anggaplah sekarang Iya bang. Iya, anggaplah sekarang Anda semua ini adalah anak TK dan saya kepala sekolah ya. Iblis. Kita turun level. Iya. Tujuan iblis, Kalau aku saya kepala sekolah, Anda anak TK-nya. saya tahu bahwa sekarang ini Atau dibalik. Kalau Anda keberatan kita balik. Kalau Anda keberatan kita balik. Saya kepala sekolah, Anda anak TK-nya. Kita balik. Oke? Nah, sekarang gini. Aduh. bolak-balik, Bang. Loh, tadi Iya, katanya udah. enggak terima. Tadi katanya enggak terima. Ya sudah, kalau gitu dibalik lagi. Anda anak TK-nya, saya kepala sekolahnya. Udah puas. Udah kebalik-balik pun. Nah, sekarang gini. Tujuan iblis itu menjerumuskan Adam agar seluruh keturunan Adam jatuh ke dalam maut. Betul atau betul? Betul. Betul atau tidak? Tunggu dulu yang teman Kristen. Iya, Tanya lagi. Berarti Iya, apa terus. Ya, betul. dipermainkan? Oke, Ya, terus, betul. terus. Oke, Lanjut. betul. Ya, Oke. Apa tujuan kemudian Yesus mati di atas tiang salib? Nah, Ah, tujuannya udah tadi, Bang. supaya Udah dengar 3 dulu, jam supaya Bang, putar-putar, semua Bang. tidak Aduh. supaya Ini semua kita turun level ini, kita turun level. Ganti dulu kan, ganti. Kita sudah turun level ini, kita sudah turun level. Ya, bukan Tujuan turun level. tujuan saya turunkan nada suara saya juga. Tujuan daripada Yesus mati di salib adalah untuk menghapuskan dosa akibat godaan iblis. Betul? Aduh. Betul. Aduh. Betul. Nah, sepakat kita di situ. Oke. Saya simpulkan. Kita katakan gitu, Bang. Salah tuh. Loh, tujuan Yesus mati di atas tiang salib adalah untuk Ini menghapuskan dosa. Saudara-saudaraku Kristen, gak usah pala menjawab yang kayak gini-gini. Mulai semalam ini aja ditanyanya. Ini aja. Aduh. Jadi Aduh. iblis kenapa ini? Tunggu, sabar. 1 menit aja. Nanti forum ini saya akan serahkan ke abang-abang. Nanti Aduh. habis ini saya kasih abang 1 menit aja, please. Diam, tenang, Iya, minum, iya, minum tadi tuaknya campur tiodan pelan-pelan. Oke. Enggak bang, ini udah minum Remoxon ini bang. Udah minum Remoxon ini. Oke. Campur masako, jangan lupa. Minum Remoxon. Iya. Enak tuh, Bang. Jadi iblis menyesatkan Adam agar supaya keturunan Adam jatuh ke dalam dosa. Seluruhnya kalau bisa, ya kan? Tahu kenapa tanya Nah, lagi? iya, saya menjabarkan dulu. Lalu kemudian Yesus mati di atas salib untuk menghapuskan dosa-dosa tadi.
Nah, maka kemudian manusia suci. Sekarang pertanyaan yang muncul adalah, dengarkan pertanyaannya Iya, adalah, iya. iblis menyesatkan Adam agar keturunan Adam jatuh ke dalam jurang maut. Yesus mati di atas tiang salib agar menghapuskan dosa-dosa manusia agar manusia tidak jatuh ke dalam jurang maut. Pertanyaan saya, Iya. siapa yang memprakarsai penyaliban terhadap Yesus? Siapa yang merasuki Aku jawab. Yudas sehingga penyaliban itu terjadi? Silakan. Bang, boleh aku ucapkan, Bang? Ada sudah Boleh, dibuatkan silakan. itu, Silakan, Boleh. Bang. silakan. Nah, dengar Silakan, dulu, silakan. Bang. Kita sudah tahu Jawabannya, bahwa Bang. dia akan Jawabannya, dibuat. Bang. Dengar dulu, Bang. Silakan, Aku jawab silakan. dulu, Bang, ya. Silakan. Kalau Ya. kalau Abang mau bertanya kayak gitu, baca dulu dari awal sampai akhir, jangan ujung ke ujung. Iya. Ya. Nah, Anda lah yang terangkan. Itu Ini itu waktu ada Anda jawaban. sekarang. Nah, Silakan itu jawabannya, melenggang, Bang. melenggang Hmm. patah-patah. Silakan. Apa jawaban saudara? Ilmu Abang jawabannya jangan baca dari ujung ke ujung. Ya. Baca Sekarang semua. Anda lah yang mengajarkan. Silakan. Waktu Anda 4 jam setengah. Silakan. Untuk apa bisa rugi kali aku? Kalau begitu kembali ke saya, boleh? Udah ulangi Nggak saya perlu. jawab. 1 menit Itu aja. aja Bang tanya. Oke. Mulai semalam, nggak perlu Abang Oke, oke. jawab itu, Bang. Oke, Itu oke. aja Jawab. Bang. Nah, sekarang begini. Sekarang begini. Sekarang begini. Ilmu Abang sih. Sekarang begini. Sekarang begini. Iblis Nggak perlu merasuki sekarang. Adam. Iblis menggoda Adam supaya makan buah pengetahuan, akibatnya seluruh keturunannya jatuh ke dalam jurang maut. Orang gila pun Itu tahu pas- itu, Bang. Nanya menjawabnya itu, Bang. Orang gila tahunya menjawabnya itu, Bang. Bang, diam Ini- dulu, ini- Bang. Dengerin, Bang. Ini fase pertama. Diam dulu. Ini fase pertama. Ini fase pertama. Bang, dengar aja dulu, Ya. Bang. Fase kedua. Fase kedua. Kita mau Fase tahu kedua. di mana pengetahuannya. Fase pertama. Fase kedua. Iblis merasuki Yudas agar Yudas mengkhianati Yesus agar Yesus disalibkan. Apa upah dari penyaliban Yesus? Dosa-dosa dihapuskan atau dosa-dosa makin bertambah? Tambah lah, Bang. Pertanyaan saya. Banyak. Iblis ini mau agar keturunan Adam masuk ke dalam lubang jarum, atau iblis ini mau agar keturunan Adam masuk ke dalam surga? Jawabannya adalah Mm-mm. Jawabannya adalah Jawaban apa, Bang? Jawaban apa? iblis mau agar keturunan Adam masuk ke dalam jurang maut, atau iblis mau agar keturunan Adam masuk ke dalam surga? Jawabannya adalah Jurang maut. jurang maut. Kalau begitu, kenapa iblis merasuki Yudas? Sedangkan Abang aja bisa dimaki iblis, Bang. Aduh, manusia apa macam Abang? Akibat daripada Mana tahu kok nggak punya dosa? Apa akibat dari merasuki Yudas? Aduh. Tunggu, Abang tunggu. nggak merasa nggak punya dosa. Apa akibat daripada merasuki Yudas? Penyaliban. Jawabannya. Apa akibat daripada merasuki Yudas? Abang kan sudah Penyaliban. Penyaliban. Akibat merasuki Yudas terjadi penyaliban. Akibat penyaliban, dosa-dosa manusia dihapuskan. Akibat dosa-dosa manusia dihapuskan, manusia masuk ke surga. Apakah sudah benar seperti itu iblis yang maunya iblis agar manusia jatuh ke surga? Jangan Pertanyaan buat iblis, ke situ. Narasinya Tuh, sudah pertanyaan bagus iblis, Bang. tadi. Hmm. Narasinya sudah Gimana bagus. Gimana Pertanyaan yang bagus? yang salah. Gimana nih? Narasinya itu udah tidak bagus stop itu. di situ saja, Bang. Masih dilanjut Muter-muter, lagi muter-muter, sampai pertanyaan, Tuhan muter-muter. mengeluarkan Bukan, bukan. 10 Padahal ini levelnya sudah rendah kali loh. hukum. Sudah rendah kali loh levelnya. Itu aja. Ini sudah rendah kali loh. Itu aja ilmumu. Itu yang kau tahu. Gini-gini nih saya udah nangkap. Siapa yang memprakarsai? Siapa yang memprakarsai penyaliban? Siapa yang memprakarsai? Siapa yang memprakarsai penyaliban? Coba, siapa yang memprakarsai penyaliban? Siapa? Itu aja kau tanya. Jawabannya apa? Itu aja kau tanya. Siapa yang memprakarsai penyaliban? Apa jawabannya? Jawabannya itu aja kau tanya. Iblis. Raja Herodes. Iya. Jawaban Itu aja kau tanya. Ayo. Iya. Pak Galung, kasih yang lain, Pak Galung, kasih yang lain, Pak Galung. Yesus mengatakan begini, aku yang memilih kalian memilih
kalian yang 12 orang, tapi salah satu di antara Nggak perlu. kamu adalah iblis. Iya. Ya. Iya. Siapa jadi iblis itu? Iblis yang ya tadi udah betul. Iblis yang membuat terjadinya penyaliban itu. Iblis. Apa akibat dari penyaliban? Ya semua manusia diselamatkan. Nah, berarti iblis mau agar semua manusia diselamatkan. Udah balik-balik Itu yang salahnya. Gimana nih? Gimana? Ganti topik lah, ganti topik lah dulu. Ganti topik dulu. Bang Juma. Iya. Iya. Di situ yang salahnya. Sampai mati nanti abang tanya sama kami itu nanti terus. Gimana? Nah. Gimana? Ini Sampai Bang mati Juma. nanti kami tanyakan itu terus. Oke, silakan. Dia kasih jawaban itu aja soalnya. Sabar, saudaraku Galung, sabar. Minum aja dulu lagi, minum aja. Silakan. Udah minum Silakan. ini bang, minum Kejadian. Bang, kalau dengar Ini levelnya saya turunkan lagi nih. Saya turunkan lagi levelnya. Enggak ada ujungnya. Yohanes 6 nomor 70. Habis itu naikkan level itu aja kau tanya bang. Ada. Anda belum sampai, makanya saya turunkan lagi. Ada. Yohanes 6 nomor 70. Yohanes 6 nomor 70. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 murid ini? Namun salah seorang di antaramu adalah iblis." Siapa iblis yang dimaksud? Yudas. Siapa yang melaporkan kepada tentara Romawi sehingga Yesus disalibkan? Yudas. Akibat dari ini Yesus disalib apa? Ya, betul. Dosa dihapuskan. Ya. Akibatnya Yesus disalibkan. Berhasil tidak iblis? Berhasil tidak iblis misinya membisikkan Yudas agar menyalibkan Yesus? Berhasil tidak? Berhasil. Berarti iblis mau agar manusia masuk ke surga. Nah itu salah, kesimpulan itu yang salah. Oke, mungkin kalimat sederhananya mungkin Guru Dagir ya. Silakan. Kalimat begini. Coba yang lain dia dulu. Pak Jon. Iblis itu Iya. Kita sederhanakan kalimatnya Pak Jon. Saya sederhanakan kalimatnya begini. Dihapuskan dosanya, nggak ada manusia di dunia ini bos. Tahu kok bos? Pak, iya Pak Galung sebentar. Sederhananya begini dari tadi Gurunda itu pemaparannya. Pertama begini, yang menyebabkan manusia pertama jatuh dalam dosa itu adalah iblis, sehingga manusia berdosa, dan yang menyebabkan pengampunan dosa, dihapusnya dosa manusia ada juga iblis. Maka iblis selesai, dia berjasa membuat manusia jatuh dalam dosa, dia juga yang berjasa manusia diampuni dosanya gitu. Nanti tolong kasih saya waktu kesimpulan. Silakan Anda berargumen. Oleh karena yang lain coba dulu saya ngomong. Ini jawaban kau itu aja. Paham, dengar dulu. Silakan Anda berargumen. Nanti di akhir saya kasih kesimpulan. Allah mengeluarkan firman. Begini, beberapa kali iblis itu. Cuma ilmu kau segitu itu aja kau tahu. Dari semalam itu aja kau tahu. 10 hukum Taurat itu. Barang siapa tidak mentaati hukum Taurat itu, yang 10 itu, ada hukumnya itu. Dengar dulu. Coba saya ngomong. Bang Juma itu sudah betul, cuman di akhir kalimatnya itu framingnya yang salah. Satu-satu yang Kristen ngejelasinnya satu-satu biar di. Ya, saya dulu Joni jelaskan. Saya jelaskan dulu. Narasi Bang Juma itu sudah bagus. Jelasnya Bang, jangan sepotong-sepotong. Pak Martin, itu Pak Joni mau ngejelasin. Pak Martin diam dulu Pak Martin. Iya. Iya Bang. Narasi Bang Juma itu udah betul, cuman di akhir kalimatnya itu yang salah. Nah kita yang benar yang mana Bang? Dengar dulu, kita ketahui beberapa kali iblis itu mencoba Yesus supaya Yesus itu mati. Itu musuh kita. Ngerti nggak itu? Waktu Gimana? beberapa kali iblis mencoba Yesus supaya Yesus itu mati. Betul? Bukan Yesus supaya menyembah Yesus mati. iblis. Kisah di Danau Galilea yang ada ombak, yang diterpa ombak, itu iblis kepingin Yesus mati. Nah, beberapa kali ada seperti itu. Di awal juga ada. Iblis, Bang. Oke. Berarti iblis mau Yesus mati, oke? Iya. Dari kesimpulan akibat dari Yesus mati, akibat Yesus mati apa Bang? Kesimpulan itu iblis maunya Yesus mati, tetapi iblis tidak tahu bahwa kematian itu
bisa menyelamatkan. Pengetahuan iblis yang ke depan yang tidak tahu. Begitu jawabnya. Lalu kenapa kemudian Berarti setelahnya? abang ini paham sekali tentang iblis ya. Allah Jadi iblis tidak jawab akibat penyaliban Iblisnya itu. kau tuh manusia. Halo, Abang iblis tidak tahu akibat ini penyaliban itu. hebat sekali ya. Jadi karya penebusan. Halo, Berarti pencipta bapak-bapak iblis yang ini. Kristen bisa satu-satu nggak Pak? Ada yang mau jelasin nggak itu? Biar nggak tumpang tindih, nggak bisa didengar. Kami yang Muslim juga diem. Iya, tadi saya bilang gini-gini, coba. Iblis tidak tahu bahwa kematian Yesus itu menyebabkan terjadinya karya penebusan. Iblis tidak tahu itu, tetapi iblis maunya Yesus mati. Kematian Yesus itu berdampak apa? Iblis tidak tahu. Paham? Itu dia di situ Betul sekali, masalahnya. Bang. Kelihatannya Anda lebih iblis dari iblis. Anda tidak tahu, iblisnya tidak tahu tentang apa yang dinarasikan oleh apa yang Jadi menjadi narasi keinginan bahwa mereka. Yudas itu dihasut oleh iblis itu betul sampai disalib sampai mau mati. Oke, Tapi mari dia kita tidak tahu buktikan. dampak kematian Oke. itu menyebabkan penebusan. Oke, mari kita buktikan, Bang. Apakah Tuhan membolehkan membunuh manusia untuk menebus dosa manusia? Itu bukan bukti, Bang. Nah, ini bukti supaya apa yang Anda narasikan? Supaya narasi Anda yang mengatakan iblis tidak tahu. Mari kita buktikan. Oke. Apakah Tuhan Ini menginginkan saya jawab. penebusan dosa dengan menggunakan darah anak manusia? Loh iya, itu Mana dalilnya? bukan menginginkan ketetapan. Mana ketetapannya? Dia Saya kasih dipilih. contoh. Dengarkan. Dari mana? Dengarkan. Pertanyaan. Saya kasih ketetapannya. Keluaran 23 nomor 7. Jangan engkau membunuh orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Itu perintah, itu ketetapan. Apakah Yesus orang berdosa? Tidak. Nah, terus kenapa dia dibunuh? Itu akibat keserakahan manusia. Bang, Pemahaman kau dengar ya, Bang. Baik-baik ya. Dengar kau baik-baik ya. Iya. Kau jadi dewasa, kau usah kau jadi tua biar nggak ada buat Coba kejahatan. nggak usah pakai ketawa. Baik-baik aja kau. Bang Gigi. Baik-baik biar nggak sakit kejahatan manusia. Allahu Akbar. Dewasa. Masya Allah. Masya Allah. Masuk Allah. Jadi upah dari pekerjaan iblis Nggak usah kau kalian balik-balik jadikan kan sebagai omongan itu tradisi, aja yang pertanyaan. sebagai Lain. Kristen gitu ya. Setiap manusia Jadi- jadi jangan sok merasa suci. ketika kemudian ini kesimpulan dari saya. Ketika kemudian Anda menganggap pembunuhan terhadap Yesus itu sebagai alat untuk menebus dosa kalian dan mengimani itu, siapa yang tepuk tangan? Siapa yang Kau, tepuk tangan? Kau. Siapa yang tepuk tangan? Kau. Siapa yang tepuk tangan? Kau sendiri. Siapa yang menginginkan Iblis. agar Yesus itu disalibkan? Kau Bang, kau sendiri. Iblis. Iblis. Kau sih iblis kau sendiri. Yang tepuk tangan? Yang tepuk Tahu. tangan? Iblis. sendiri. Iblis. Bukan Kristen. yang bangga saya. Yang panen atas penyaliban itu siapa? Islam atau Kristen? Yang panen atas penyaliban itu? Semua Tahu, manusia. Tahu. Yang menggantung di lehernya apa? Yang menggantung di lehernya Salib. itu salib siapa? Islam atau Kristen? Kau Bang, kau Oten. sendiri Bang, kau sendiri. Siapa yang prakarsa daripada penyaliban? Kau sendiri Bang, kau Iblis. sendiri. Pemahaman Iblis. sendiri ketawa. Jadi agama Kristen itu menurut Yesus dalam Yohanes 8:44, Yohanes 4 nomor Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapamu. Oke, teman-teman, mari kita tepuk tangan sejenak. Ya, tepuk tangan Ya, juga silakan. berdasarkan pemahamanmu. Silakan. bro. Sesi ini kita selesaikan ya. Kita selesaikan sesi ini. Sekarang kau Saya tanya kira dulu, Bang. teman-teman sudah turun naik level. Naik level Iya, tidak Bang, bisa, begini. turun level juga tidak bisa, dia ngambang. Ngambang di tengah, Sekarang ngambang di ini, tengah. Bang. Maju Nah, kena, ini, mundur Bang. kena, Nggak kiri mengerti. kanan kena, nggak bisa. Oke. Iya Ya, gini. ya. Kalau Ada lagi? kalau kau gini Bang, kalau kau
kau menyalahkan Kristen, coba dulu ajaranmu dulu kau kasih dulu kebenarannya. Gimana, Bang? Saya Itu tidak kamu kan menyalahkan ungkit, Bang, Kristen. tadi. Sekarang saya Oke. ungkit begini. Sekarang saya ungkit masalahnya itu kasus Sambung lagi, Muhammad itu. mulai kembali ke sana. Apakah di ajaran Islam boleh Saya menyalahkan iblis, saya menyalahkan iblis yang begitu lihai menyesatkan Anda. Saya menyalahkan iblis, tidak menyalahkan Anda. Bagaimana ya? Iblis begitu Anda lihai. mau mencari Saya Emang telah ada menguraikan iblis. perjalanan iblis itu. celah yang tidak jelas. Saya sudah menguraikan perjalanan secara detail. Anda berpegang Tanya teguh saya. kepada pemahaman doktrin. Padahal Anda sudah tahu ini adalah tindakan iblis. Anda masih mempercayai. Berarti yang hebat di sini adalah iblis yang mampu menggulung akal logika sehat saudara-saudara saya Kristen. Terima kasih. Salam dari saya Bang Suma, sang penginjil jalanan Hebat, putra karena kau Indonesia. Demikian. Sang Injil. Terima kasih, Sang Injil. Hebat kamu iblis. Panas, panas. Bapak-bapak, ini kocak juga ini. Halo, sekarang saya tanya. Kalian. Ketika Abdul Somad menghina-hina agama Kristen, apakah di agama Islam itu yang menurutmu benar? Apa menghinanya? Apakah di ajaran Islam ada doktrin-doktrin yang saling menghina, memfitnah agama orang lain? Itu seperti Abdul Somad, seperti Abdul itu siapa itu? Itu Jangan Kau minum bawa-bawa dulu lah. orang di luar. Tadi sama Gurunda kau kaget-kaget sama Gurunda. Sekarang minum. Kenapa ke Abdul Somad lagi, Ustaz? Hanya karena Minum kesalahan dulu lah, satu orang, minum. lantas semua orang Kristen salah. Wah, bobrok pandanganmu. Nggak boleh begitu, Siapa? Bang. Nanti kita ungkit Siapa kau juga. marah-marahi? Selamat siang. Kau marah-marah sama Tidak siapa? boleh. Karena kau marah-marah sama siapa? Kau minum dulu lah, minum. Kamu kaget tadi ya bahwa iblis lah yang jadi penyebab semua ini. Kau minum dulu, minum. Iya, memang iblis. Yang tidak punya Toh iblis toh, kau sudah ku iblis ya sudah. habis susunya, Bunda. Itu Bang Sumar juga masih minum kopi, capek dia ngomong. Ya udah. Udah ini ya, udah tercerahkan ya, saudara ya, udah tercerahkan. Artinya baik. Saudara semua ini berapa orang ini udah tercerahkan sama Gurunda ya bahwa yang memprakarsai dosa waris adalah iblis. Kemudian yang ditebus dosanya iblis karena dia yang mengawali dosa itu. Ya, terus berarti Yesus mati itu menebus ke iblis. Waduh, serba iblis ya. Udah paham ya? Saudara-saudaraku Makanya itu ya. manusia ini iblis semua, enggak ada manusia. Itu menurut pemahaman Ya, Kak. tadi, Bu. Dia yang ngomong, bukan orang yang Kristen. Betul kan? Tapi kan benar. Benar. Karena dia keliru pemahamannya. Loh, Kau kenapa? ada manusia Kalian iblis aja di dunia ini. Pemahaman Ada dia iblis yang Ya beda kan, dunia. ya kalian kan kalian yang menuhankan Yesus, kalian mengakui penyaliban. Kalau kami kan enggak lah. Kalian mengakui toh penyaliban ya. Kalianlah itu. Golong Macam betul aja. betul toh. Kok nggak bisa bantah Gurunda kok? Cuma ketawa Di ketiwi. dunia ini tidak ada dosa. Bunuh dosa semua. Kau usah merasa munafik kita. Ya karena iblis lah sehingga Sekarang Tuhanmu itu begini. disalib. Bunda, Berarti halo, kan Bunda. semua ini kan karena iblis kan, bukan karena Halo Bunda Tuhan yang kan? cantik. Halo Bunda Ya, yang halo. cantik. Ya halo Bandung. Halo Begini, Bandung. Bunda. Ya kenapa? Sok munafik kita hidup ini. Halo Bandung. Iya kenapa Pak? Kita mau ngomong kita kok gak lakukan dunia ini dengar, tetap kok punya dengar dosa. dikit aja. Gimana? Nah gini, Saya turun kalian ke tuh situ. tarik napas dulu, tarik napas, minum air. Kan tadi tuh selesai sama Gurunda, minum air Iya, dulu. sudah. Kasih enak dulu Tarik perasaanmu. napas dari tadi, Bunda. Oh, ini udah Oh, minum sudah kah? remokson ini, Oh, udah lebih mantap. dari Iya, remokson ini, nggak sudah. minum kopi lagi, udah minum remokson, nggak mati-mati. Sudah. Udah Atau mati-mati. gini aja, gini Ya, syukur ya. masuk tema Begini, baru, Bunda, masuk dengar bahasan dulu, baru. Bunda. Boleh. Gimana nanti Ya, dijelaskan. Ya ini kan ada Baru beberapa. tahu ya, baru tahu ya teman-teman dengar teman-teman dulu. Kristen baru sadar ya Coba. bahwa iblis ya yang semua penyebab Oh. ditebus ke iblis Iya. dan yang ditebus adalah iblis. Masya Allah Iya, betul-betul ya iya, kalian iya. ini. Aduh,
tersesatnya sangat jauh. Semuanya Iya, sebentar iya, ya. Berhubung Bang Juma lagi rehat ya, Bang Juma lagi sholat asar ya. Di sini Sudah. setengah 4 di Bang Sudah ya, Juma. Bang Juma sudah Di puas sini ya. setengah 3, di Bang Juma udah setengah 4 ya. Beliau lagi ini ya sholat asar kayaknya ya. Ini saya mau ngomong dulu Iya, ya. sholat. Tadi ada laporan dari netizen yang mengatakan bahwa saya digibahin di roomnya Ica PD. Dia mengatakan bahwa saya masuk Islam karena uang. Saya masuk Islam karena uang.